Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Rusni Edi. Di video kali ini saya akan membacakan salah satu buku yang berjudul Belajar dan Pembelajaran Berbasis Cooperative Learning. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe, serta nyalain tombol notifikasi agar kalian gak ketinggalan video aku lainnya. Sebelumnya, buku ini udah saya ubah ke PowerPoint. Perkenalkan, nama saya Rusni Edi, NPM 0910 58 02210 60, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Bab pertama, konsep belajar dan pembelajaran. Secara umum, Imran tahun 1996 ayat 2 menyatakan bahwa belajar adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk menguasai, mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Menurut psikolog belajar adalah suatu perubahan tingkah laku dalam diri seseorang yang relatif menetap sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Contoh, belajar membaca berarti individu mendapat pengalaman dan terjadi perubahan dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotorik. Menurut Romisovsky tahun 1981 ayat 4 dalam Wabina Putra tahun 2008 ayat 2, pembelajaran atau instruction adalah sebagai proses pembelajaran, yakni proses belajar sesuai dengan rancangan. Unsur kesengajaan dari pihak di luar individu yang melakukan proses belajar merupakan ciri utama dari konsep instruction. Banyak ahli mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan implementasi kurikulum, tapi banyak juga yang mengemukakan bahwa pembelajaran itu sendiri merupakan kurikulum sebagai aksi atau kegiatan. Bab 2. Model-model pembelajaran aktif di sekolah. Model pembelajaran merupakan bagian dari struktur pembelajaran yang memiliki cakupan yang luas. Di dalamnya terdapat pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran langsung. Metode pembelajaran langsung atau model pengajaran langsung atau direct instruction bertumpu pada prinsip-prinsip psikologi, perilaku, dan teori belajar sosial, khususnya tentang permodelan atau modeling. Kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Model ini dapat menyajikan masalah ontetik dan bermakna sehingga siswa dapat melakukan penyelidikan dan menemukannya sendiri. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dilakukan dengan bentuk kelompok kecil yang anggotanya heterogen untuk bekerja sebagai sebuah tim dalam menyelesaikan masalah, tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, bab 3. Teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seorang dianggap telah belajar sesuai jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Tokoh-tokoh teori belajar behavioristik antara lain Paulus, Guthrie, Watson, Skinner, dan Thorndike. Bab 4. Teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar dari hasil belajar itu sendiri, atau teori behavioristik. Berikut akan diuraikan lebih rinci beberapa pandangan per ahli. Yang pertama, teori perkembangan Blake. Yang kedua, teori belajar kognitif Brunner. Ketiga, teori belajar kognitif Ausubel. Keempat, teori belajar kognitif Wigner. Dan terakhir, teori belajar kognitif Gestalt. Bab 5. Teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian, filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Pandangan humanistik ini merupakan antitesa pandangan behavioristik. Dalam pandangan ini, belajar dapat dilakukan sendiri oleh siswa. Siswa diharapkan senantiasa menentukan sendiri mengenal sesuatu tanpa banyak campur tangan dari guru. Adapun tokoh psikologi humanistik antara lain Carl Rogers, Benjamin Bloom, dan David Calvert. Ketiga, Kalb. Yang keempat, Hani dan Muniford. Yang kelima, Habermas, atau 3 macam tipe belajar. Bab 6. Teori belajar sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran.
Teori belajar yang paling baru ini dari semua teori belajar yang kita kenal adalah teori sibernetik. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengelolaan informasi. Pakar teori sibernetik adalah Geek dan Berliner. Berliner, Snowman, Beck, dan Tennyson, Landa, Pais, dan Scott. Teori pemrosesan informasi, teori belajar menurut Landa, dan teori belajar menurut Pais dan Scott. Bab 7. Prinsip belajar, jenis belajar, dan ciri-ciri belajar. Jenis-jenis belajar menurut Umar Hamalik adalah belajar diskriminasi, yaitu belajar dengan cara memisahkan antara satu jenis objek dengan objek lainnya. Belajar konsep, yaitu semakin banyak seseorang menguasai konsepsi, maka akan semakin tinggi pula pengetahuannya. Belajar prinsip merupakan hubungan antara beberapa konsepsi yang mempunyai pengertian tertentu, dan belajar pemecahan masalah yaitu menggunakan beberapa prinsip yang dapat memberikan pengertian baru. Yang kedua, prinsip belajar menurut teori belajar Gettalk adalah belajar ini berdasarkan keseluruhan. Belajar itu adalah suatu proses perkembangan anak yang merupakan belajar organisme keseluruhan. Belajar adalah reorganisasi pengalaman. Belajar itu dengan insight atau pemahaman. Belajar akan berhasil jika dihubungkan dengan minat, keinginan, dan tujuan anak didik. Belajar itu proses yang terjadi terus-menerus dan terjadi transfer. Ciri-ciri belajar menurut Imran adalah belajar bukan kematangan. Belajar itu tidak sama dengan perubahan fisik dan mental, dan hasil belajar relatif menetap dan tidak berubah-ubah. Menurut Slameto, ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar adalah perubahan yang terjadi secara sadar. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah, dan perubahan dalam belajar mencakup seluruh aspek dan tingkah laku. Bab 8. Tujuan belajar dan unsur-unsur dinamis dalam belajar. Tujuan belajar menurut Imron menjelaskan bahwa tujuan belajar dan unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah dua hal yang sangat penting dalam belajar. Tujuan umumnya mengarahkan seseorang yang sedang belajar ke arah kegiatan tertentu, sementara unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah suatu perangkat yang turut mengantarkan seseorang yang sedang mencapai tujuan belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar. Yang dimaksud dengan unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang dapat berubah dalam proses belajar. Unsur-unsur dinamis tersebut meliputi 1. Motivasi dan upaya memotivasi siswa untuk belajar. 2. Bahan belajar dan upaya penyediaannya. 3. Alat bantu belajar dan upaya penyediaannya. 4. Suasana belajar dan upaya pengembangannya. Dan terakhir, kondisi subjek belajar dan upaya penyiapan dan peneguhannya. Bab 9. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain adalah A. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor ini terdiri dari: pertama, faktor fisiologis. Yang kedua, faktor psikologis. B. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa, meliputi 1. Faktor lingkungan sosial. 2. Faktor lingkungan non-sosial. 3. Faktor pendekatan belajar. Bab 10. Model-model pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum. Menurut Nugraha, pada mulanya istilah kurikulum digunakan bukan dalam bidang pendidikan, akan tetapi dalam bidang olahraga. Kurikulum dalam bahasa Yunani berasal dari kata kurir, artinya pelan, dan kurir artinya tempat berpacu. Secara sederhana, pada awalnya kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari atau diselesaikan oleh setiap siswa atau anak didik untuk memperoleh ijazah. Pengertian kurikulum tersebut merupakan pengertian menurut pandangan atau lama yang pengertian sempit. Pengertian luas terhadap kurikulum menurut pandangan baru dikemukakan Nugraha bahwa kurikulum adalah semua pelajaran belajar yang diterima siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Landasan pengembangan kurikulum. Pertama, landasan filosofis. Kedua, landasan sosial, budaya, dan agama. 3. Landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Landasan kebutuhan masyarakat. 5. Landasan perkembangan masyarakat. Komponen kurikulum. Pertama, komponen tujuan. 2. Komponen materi. 3. Organisasi kurikulum. 4. Komponen evaluasi. Model pengembangan kurikulum. Pertama, pendekatan line staff atau garis. Komando administratif approach, yaitu sistem komando dari atas ke bawah atau top down. 2. Pendekatan grassroots atau bottom up atau akar rumput. 3. Model arah terbalik Hilda-Taba. 4. Model Boscamp. Itu saja video dari saya. Terima kasih.
What a wonderful